Allah kepada Bani Israel, bukan kepada semua manusia. Nah, terus Kristen apa hubungannya? Kenapa bisa Kristen yang dikutuk ya? Sejak kapan Tuhan berfirman kepada Kristen? Perasaan tidak ada tuh Tuhan berfirman kepada Kristen. Wahai Kristen, wahai non-Yahudi, jangan engkau makan babi, jangan kau berdusta. Di mana dalilnya itu? Enggak ada. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturannya kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Kenapa jadi kalian merasa dosa kalian itu dikutuk, kemudian Yesus yang harus Anda jadikan tumbal? Itu akal-akalan, itu tidak ada dasarnya. Nggak ada dalilnya, Bang. Kami nggak gini sih, Bang. Kami juga nggak menjadikan Yesus sebagai tumbal sih, Bang. Nah kalau tidak, lalu untuk apa dia mati terkutuk di atas salib kalau bukan tumbal? Tumbal dari dosa-dosa kalian. Dia sendiri yang datang, Bang, untuk menanggung setiap dosa manusia, Bang. Di mana itu dalilnya? Ini doktrin semua ini. Anda pasti ke gereja cuma mendengarkan itu semuanya kan? Nggak pernah Anda minta dalil itu. Kita iklan dulu, kita naikkan lagi. Iklan dulu kita. Mana tadi? Siapa namanya? Emmanuel. Naik iklan. Udah nggak ada ya? Jangan, nah itu jangan emosi kawan, santai aja. Gak usah ngamuk-ngamuk. Aku lagi ngantuk begini. Ah ini dia. Immanuel, luka jangan naiklah ke sini. Kutuk adalah Cuma kau kutuk itu adalah bodoh, nggak bisa jelaskan kutuk. Kutuk itu adalah kematian. Oh, kutuk adalah kutuk kematian. itu kematian. Ada nggak manusia yang nggak mati? Berarti Kutuk itu adalah kematian. Berarti orang Kristen itu yang mati kutuk semua itu. Jadi Yesus itu, Yesus itu menerima kutuk, bukan jadi kutuk, goblok. Oh, menerima gitu. kutuk. Siapa yang jadi mengutuknya? saya punya kutuk kematian. Saya punya kutuk kematian. Saya punya kutuk kematian ditanggung oleh Yesus. Nah, terus kenapa kamu masih mati nanti? Saya punya sakit penyakit ditanggung sama Yesus. Berarti kamu nggak sakit lagi? Jadi nanti kalau pengadilan terakhir, kamu nggak mati lagi. Tuhan Bapa itu melihat Yesus, bukan melihat saya. Jadi kamu nggak mati lagi nih, nggak mati. Iya, setelah saya mati dan saya akan hidup. Ya berarti kamu masih mati. Lalu apa yang ditanggung Yesus? Yang mati kan tubuhku, yang hidup rohku. Jadi kalau apa? kau itu roh itu tidak mati. Kalau roh kau itu itu tidak sumam, mati. rohmu sudah mati. Makanya kau tidak mengenal penciptamu. Kau menentang penciptamu. Kau memutarbalikkan kebenaran penciptamu. Salib itu kutuk atau rohmu berkat? Itu sudah mati. Salib rohmu itu sudah kutuk mati. atau Jadi kau itu seumpama hewan, sudah nggak punya roh. Kamu kau turun itu ya. hewan, nggak punya roh. Kamu sudah. turun ya tante, kamu turun. Kau nggak ada ilmu. Kamu cuma nyerocos aja. Silakan lanjut lagi. Itu iklan tadi. Kupikir dia sudah waras tapi masih gila rupanya. Gimana saudara? Ada ini? Ada dalil? Di 1 Petrus 2, Bang, ayat 24. Apa yang dikatakan di sana? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beli-belurnya kamu telah sembuh. Baik, itu ada validasi dari Yesus ucapan itu? Validasi dari Yesus. Iya. Ayat yang maksud abang Yesus sendiri yang saudara baca tadi itu ada validasinya nggak dari Yesus? Kalau bilang kata validasinya sih, ini aku jadi bingung ini, Bang, sebenarnya. Jadi gini, Bang, ini kan yang kayak iman ini kan, Bang, di Bible gitu, Bang. Iya, maksud saya gini, saudaraku.
yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman sebenarnya siapa? Petrus atau Yesus? Yesus itu adalah firman itu sendiri, Bang. Nah, dia tugasnya apa? Menyampaikan firman kan? Iya, dia menyampaikan Nah, firman, Bang, benar. Ada nggak Yesus menyampaikan tadi yang Anda bacakan tadi itu 1 Petrus? Kalau ini saya akan coba belajar lagi sih, Bang. Iya. Jadi sumber firman itu Yesus. Di luar dari Iya, ucapan amin. Yesus itu bukan firman yang diterima oleh Yesus. Itu adalah penulis sendiri yang menulis itu. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan dosa Anda yang diambil oleh Yesus, dosa apa yang Anda telah lakukan sampai Yesus yang menanggung? Terus kalau Yesus yang menebus kepada siapa? Menebus kepada Allah itu sendiri lah, Bang. Kepada Nah. Tuhan itu sendiri. Nah, berarti dosa ditebus kepada Tuhan itu sendiri. Sekarang, kalau Yesusnya ini dikutuk, kemana perginya dia? Orang yang dikutuk itu kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Ke alam maut. Berarti Yesus ke alam maut dong? Iya. Berarti neraka kan ya? Lalu pada hari yang ketiga, Bang, dia bangkit lagi, Bang. Pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kalau ada orang melakukan dosa ditanggung hanya 3 hari saja. Habis itu habis, selesai. Nyata. Jadi gini sih, Bang. Yesus itu memang manusia sih, Bang, memang. Manusia. Namun dia Ya. itu firman itu sendiri, Bang. Firman yang jadi manusia. Firman ini apa? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan. Firman berarti Tuhan jadi manusia. Iya, benar, Bang. Nah, ketika Tuhan jadi manusia, lalu Tuhan siapa? Ketika Tuhan jadi manusia, yang Tuhan siap. Kami mengimani sih, Bang, Tuhan itu bukan tunggal gitu sih, Bang. Kami maksudnya tunggal dalam kata lain. Oh, berarti Kristen banyak Tuhannya itu gitu? Tidak. Enggak, bukan sih, Bang. Bukan, itu salah. Ketika Tuhan menjadi manusia, lalu yang Tuhan siapa? Kan Yesus manusia nih, bukan Tuhan Masih, dia, Bang. karena dia dia kan manusia nih. Firman, ya, Bang, yang lanjut, Bang. Kan firman itu Tuhan menjadi manusia. Berarti Iya, Bang, berarti benar. Tuhan sudah jadi manusia kan? Iya. Nah, yang Tuhan pada saat itu siapa? Iya, Bang. Tuhan pada saat Yesus jadi manusia, Tuhan itu juga ada, Bang, di surga, bertahta. Tadi katanya sudah jadi manusia. Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Tuhan itu juga Tadi namun katanya firman-Nya itu turun. turun. Maksudnya firman dengan Tuhan ini beda. Jadi kami gini, Bang, ada 3, Bang. Kami ada 3, Bang. Oh, Tuhannya ada 3. Bapa, kami mengakui ada 3, Bang. Bapa, Firman, maksudnya dan Roh Kudus. Maksudnya ada 3 Tuhan entitas, ini. tapi satu, Bang. Maksudnya? Tidak. Coba Bang, satu. Anda jelaskan ke saya. 3 tapi satu itu. Satu Esa. Maksudnya 3 tapi 1 itu bagaimana maksudnya? 3 nih, 3. Tapi 1. Gimana maksudnya itu? Roda becak kah atau apa? Kayak gimana? Jadi ini sih, Bang. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapak Kalau itu apa? Bapak itu apa? Ya. Bapak itu Tuhan. Bapak itu Allah. Tuhan, Bang. Iya. Yesus. Kalau Yesus Bapak. Yesus ini Bapak juga. Yesus adalah firman. Bukan Firman Bapak. Tidak firman, Dia Bang. bukan Bapak. Yesus itu adalah Bukan firman. Bapak. Dia bukan Bapak, benar. Dia bukan Bapak, tapi nanti akan jadi satu dengan Bapak. Oh, berarti yang tadinya bukan Bapak berubah menjadi Nanti dia Bapak. akan jadi satu dengan Bapak, Bang. Yang tadinya bukan Bapak berubah menjadi Bapak. Bukan berubah, tapi menjadi satu, Bang. Oh, tadinya 3. Jadi satu. Tadinya 3. Jadi dia bukan berubah jadi 1 begini, terikat begini. Jadi mereka masih sering biasa Bukan komunikasi berubah nanti. sih, Bang. Menjadi.
Jadi manusia Yesus menjadi Bapa yang Iya, bukan jadi manusia. kalau salah pemahaman sih Bang, jadi Iya, iya. Gimana Eh, Anda bisa memahamkan sebenarnya saya? Bang gini Bang, Iya. gini maaf Bang ya, apapun Adakah yang sebenarnya bisa yang dijadikan kami contoh? jelaskan, apa yang kami jelaskan sih Bang, itu nggak akan bisa jadi hal yang bisa Abang pahami gitu. Karena bagaimanapun juga keyakinan Abang kan pasti berbeda. Ketika Abang sudah mampu memahami, pasti Abang akan meyakini. Kalau Abang pasti meyakini, pasti Abang akan berpindah. Bagaimana saya bisa Jadi memahami, saudaraku? Yang dimaksud paham itu adalah kekuatan akal. Bagaimana bisa masuk akal sesuatu yang tidak masuk akal? sama halnya sih Bang. Bagaimana Sama. bisa sesuatu yang tidak masuk akal bisa dipahami, itu gimana maksudnya? Tuhan itu satu, tapi ada tiga. Jadi gini Bang, Mati satu, ada cadangan dua. jadi Itu gini maksudnya. sih, ketika bukan Bang, Allah itu tidak bisa mati Bang. Yang mati apa? Allah itu tidak bisa Yesus mati. kan? Jadi gini Bang, Allah tidak bisa mati, Yesus bisa mati. Berarti kan beda. Beda nggak nih? Jadi saat dia jadi manusia, dia benar, saya akui Bang, dia benar mati. Namun dia bangkit lagi yang Bang. jadi manusia ini siapa? Firman Bang, Firman Beda lagi. itu jadi manusia. Jadi Lalu Bapa, dan ya Bang, Bapa, Firman, Yesus, Roh Kudus, ada 4. enggak, Firman itu jadi manusia dan disebutlah dia Yesus Bang. Iya, ini Bapa. Yesus itu adalah Firman. Bapa, Bapa. kemudian Firman, ya kan? Kemudian Roh Kudus. Di antara 3 ini yang menjadi Yesus adalah Firman, betul? Sisa 2. Benar. Ini yang mati. Ketika Iya, ini Bang. mati, masih ada Tuhan Anda masih ada cadangan 2. Tidak seperti itu sih Bang, cara pemahamannya Bang. Jadi cara pemahamannya saya harus gila dulu gitu. Kan tadinya ada Bapa, Tidak, bukan ada Bang. Jadi gini sih Bapa, Bang, kadang ada ketika Firman, kita ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Si Firman jadi daging. Ketika dia jadi daging mati. Iya, Bang. Mati dia. ya, Ini yang jadi daging nggak? iya, Ini yang jadi daging, Mati. bukan? Bukan ini yang jadi daging kan? tidak. Yang lain tidak akan jadi. Yang ini Firman aja yang jadi daging. Tidak Bang. Benar, Firman itu yang jadi manusia, jadi daging. Ah, berarti masih ada cadangan 2. Iya kan? Jadi ini mati tidak apa-apa. Mati juga Roh Kudus pun tak apa-apa. Masih ada Tuhan satu. Tidak, ini dan Yang lalu penting jangan mati tiga-tiganya. Begitu kan? Dia itu tidak mati sesungguhnya Bang. Pura-pura acting gitu. Jadi gini abangku. Jadi dia pura-pura mati. Bukan abangku, gini abangku. Ini gimana sih Bang? Iya. Coba buat saya jadi gila juga. Coba. Jadi gini Bang. Gimana? Firman itu dia mati secara kedagingan Bang. Dia bukan mati seperti yang abang maksud ketika dia benar mati secara daging. Dia itu musnah, tidak sih Bang, enggak seperti itu. Apa bedanya dengan Dia itu apa mati bedanya hanya secara dengan daging. Iya, apa bedanya dengan bom ketika dia mati, dagingnya yang mati, rohnya tidak? Bedanya di mana? Bonbon? Iya. Bonbon nih apa sih Bang? Aku juga baru. Bom itu Tuhannya orang-orang yang nyembah gunung. Mati, jasadnya yang hancur. Tapi rohnya tidak. Apa bedanya? Kayaknya semua manusia sih gitu sih Bang. Nah, itu Kita dia yang makanya. beriman. Itu dia makanya. Semua manusia akan mengalami kematian dan yang mati jasadnya, rohnya tidak. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah ada 3 Tuhan. 1 Bapa, 1 Firman, 1 Roh. Yang Firman ini turun menjadi manusia. Tinggal 2. Ketika ini mati,
Masih ada 2. Betul? Ini siapa yang bangkitkan ini ketika dia mati? Dia bangkit dengan sendirinya, Bang. Itu oleh karena itu, Bang, kami percaya bahwasanya dia itu benar, Bang. Dia akan bangkit pada yang ketiga. Dia itu tidak dibangkitkan oleh siapapun, tapi dia akan Tapi kalau ada dengan dalilnya dia sendirinya, dibangkitkan, Bang. seperti misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, gimana dong? Dia Tolong dibangkitkan. tampilkan, Bang. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kalau nggak salah, coba. Benar nggak ya, teman-teman? Coba. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 coba Anda baca. 2, Bang, ya. Iya, atau 32. Jadi seluruh kaum Israel harus Kisah Para Rasul 2 nomor 32. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu dia jadi Itu kamu menjadi 36, Tuhan. Bang. Jadi Allah sudah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Kok dia dijadikan Tuhan lagi? Yang tadinya bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Kalau nomor 32-nya, Yesus inilah yang kemudian yang telah dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan. Gimana itu ceritanya? Coba nomor 32-nya Anda baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Anda capek? Anda capek, Bang? Enggak sih, Bang. Sebenarnya beradu sih, Bang. Beradu pemikiran sama beradu doktrin. Gimana cara menjelaskan gitu? Enggak bisa. Aku enggak bilang doktrin, Bang. Ya doktrin lah itu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Menjelaskan Gimana itu? Ternyata berat sih. Tuhan Yesus dibangkitkan. Gimana dong? Sama halnya, Bang. Yesus Tuhan, tapi dibangkitkan. Iya, Tadi Anda dia mengatakan dibangkitkan tidak ada oleh siapapun Allah, yang Bang. membangkitkan. Mana yang Oleh betul? Tuhan, iya. Tadi Anda mengatakan Iya, dia Bang, tidak dia dibangkitkan oleh dibangkitkan. siapapun. Gimana? Jadi gini, Bang, siap bang. Jadi gini, Bang, kan. Nah, Di sini berarti kan dia bukan diterangkan bahwa Tuhan. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Berarti dia bukan Dan Tuhan Yesus karena itu dia adalah Tuhan, dibangkitkan Bang. oleh Jadi Tuhan. kalau Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan membangkitkan Tuhan gitu? tapi ada ayat Makanya saya katakan benarlah ucapan Yesus Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 23 bahwa penyaliban itu adalah satu kebodohan. Paulus sendiri yang mengatakan bahwa salib itu adalah satu kebodohan bagi Immanuel. Kita iklan dulu, Bang. Kita naikkan Immanuel. Sudah belajar dia tadi di bawah. Halo saudara Immanuel. Kau Suma, kenapa selalu kau turunkan saya, Suma? Kau Kau nggak bicara berani sama terus. saya. Kau Kau bicara mulutmu yang terus. bercadar itu yang bicara terus, bukan saya. Kutuk Kau adalah pakai cadar aja kau. kutuk adalah Kutuk itu adalah kematian. kematian. Kenapa Kematian Yesus? roh jasmani dan kematian rohani. Oh gitu. Kau sekarang Zuma, rohanimu sudah mati, makanya Kenapa kau lari ke tidak saya? mengerti kebenaran. Kau Kenapa hanya lari ke memutarbalikkan saya? kebenaran Kenapa lari ke untuk saya? mendapatkan orang menipu Ini orang-orang temanya. bodoh. Lalu kau Temanya dapat ini. cuan, kau dapat uang. Salib itu kutuk atau berkat, itu temanya. Jangan kemana-mana. Salib itu kutuk atau berkat? Iya, salib itu dipakai oleh Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasiah, dipakai untuk Yesus memikul kutuk manusia. Oke, berarti Karena begini Suma, karena berarti kalau salib itu manusia kutuk, kan? mencari Tuhan, karena Berarti- kalau manusia mencari Tuhan, mustahil ditemukan Tuhan yang maha suci, maha kudus, maha tinggi, maha mulia. jadi Tuhan Tetapi harus kalau turun. yang maha Jadi mulia Tuhan turun. mencari orang Menjadi kutuk berdosa, gitu.
lepas, ya itu hukum Tuhan. Oh, berarti Tuhan harus turun menjadi kutuk. Karena keadilan Tuhan, makanya manusia mati terkutuk. Oh gitu. Makanya pada saat Adam dan Hawa, jadi jatuh dalam Tuhanmu itu dosa, turun ke bumi menjadi kutuk, gitu. Itu Yesus melakukan semua apa yang sudah dimotong oleh nabi-nabi Ibrani, bukan nabi Arab ya, nabi Ibrani. Semua yang dilakukan Yesus jadi itu adalah sudah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu makhluk dalam terkutuk. kurung bukan nabi Arab. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk, gitu. Menanggung kutuk. Berarti kau sudah akui bahwa karena dia mengambil adalah kutuk. Karena dia mengambil kutuk, dia mengambil kutuk manusia sehingga dia menjadi kutuk. Oke, bagus. Terima kasih. Kamu Tapi sudah akui. dengar dulu. Sudah akui. Nah, kamu sudah dengar akui dulu. Kamu menyembah kutuk. Nah, kita dengarkan tadi dia akui bahwa Yesus mengambil kutuk, dia mati dengan jalan kutuk. Berarti dia sudah akui si Emmanuel ini penyembah makhluk terkutuk. Bagaimana Saudara Yanto? Saudara setuju kalau Anda penyembah makhluk terkutuk? Oh, dia salah tadi itu ya? Salah bang. Bukan. Enggak, Bang. Jadi dia bukan tadi sih, Bang. akui. Abang Dia tadi ambil akui kesimpulan. itu. Maksudnya Dia sudah salah, akui tadi. Bang. Cuman saya tidak bisa biarkan dia terlalu banyak bicara karena dia nyerang pribadi. Dia bukan mau membahas tema, dia mau menghina. Begitu Saudara. Jadi Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Ya Bang, benar nggak? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di tiang salib. Itu Tuhan Saudara. Izin Bang, maaf. Galatia 3 nomor 13. Sorry Bang. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab tertulis terkutuklah orang tergantung. Oh, jadi ini judul yang digantung di tiang salib awal itu ya Bang ya. terberkati atau terkutuk. Nah, Yang terima digantung ya kasih. pasti terkutuk Bang. Berarti Yesus ini terkutuk. Berarti iya. Saat Memang menjadi betul. kayu salib, gini bang, maaf bangku, maaf. Jadi gini Bang, saat siapapun terkecuali juga Yesus sendiri Bang ya, juga ketika dia ada digantung kayu salib Bang, itu seseorang itu akan jadi terkutuk. Yesus juga pun akan jadi terkutuk karena bukan dianya yang terkutuk Bang, yang tapi dikutuk karena di dia situ menerima kutukan terkutuklah dan dia. jadi Siapa yang terkutuk, digantung Bang. di sana Bang? Gitu sih Bang pemahamannya. Kristen atau Yesus? Berarti yang terkutuk siapa? Yesus kan? Yesus abangku. Jadi gini loh abangku. Benar Yesus, tapi gini Bang pemahaman kami Bang ya. Ya gini pemahamannya Bang. Yesus itu benar sudah terkutuk, tapi bukan karena dia jadi kutuk Bang, tapi karena menerima kutuk Bang, bukan karena jadi dia kutuk, tapi karena menerima. Dia dikutuk sama Elohim. Itu fakta. Dalilnya seperti itu adanya. Jadi saudara-saudara Kristen ini menyembah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu dalil loh, di dalam kitab saudara itu dalil. Jadi bagaimanapun cara Anda kemudian untuk melampiaskan ketidaksenangan Anda dalam menemukan diri Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, itu nggak bisa Bang. Ya. Jadi gini ya Bangku, maaf ya Bang ya. Ini
pemahaman seperti ini pasti memang sangat sulit juga diterima sama sebagai orang yang nggak percaya gini bang kan. Sama halnya bang, saya pun juga nggak bisa menerima cerita kayak kepercayaan di orang abang gitu, yang Iya, karena dimana bukan Yesus itu yang orang disalib suci, gitu nggak kan. mungkin dia dikutuk. Itu loh. Betul. Benar bang. Hmm. Benar bang. Jadi Iya. gini loh bangku, izin bang ya, ini diskusi sih ya bangku kan. Sama halnya bang, saya juga sulit menerima logika ketika Yesus itu tidak Kenapa disalib sulit? dan malah terangkat ke surga. Kenapa bisa? Karena Karena yang disalib, karena gini ya bangku, izin bang kan. Karena di cerita ini saya nggak tahu sih benar atau tidaknya bang ya. Di orang abang itu kan yang disalib bukan Yesus tapi seseorang yang berbeda betul. dari Kan dia. digantikan. Yang kan disalib itu kan orang yang dikutuk, betul kan? Diganti. Yesus ada nggak perbuatannya yang Iya, ada bangku nggak benar perbuatan saat orang Yesus dikutuk. Setuju. yang mengindikasikan dia dikutuk? Ada nggak? Tidak ada. Berarti bukan Yesus. Tidak Berarti ada bang. bukan Yesus Tidak ada. yang dikutuk Saya juga di situ. mengimani benar. Tetapi orang yang Jadi memang memenuhi gini. syarat untuk dikutuk, gitu loh. Iya bang. Oke bang. Jadi gini bang kan, kita kalau kita memaksa logika kita manusia ya bang ya. Ini memaksa, sama halnya kayak abang menggunakan logika manusia juga. Bukan loh. Semua kan jadi pertentangan bang. Anda menentang Bible Anda sendiri. Pertentangannya Di mana di situ dikat? Kok tidak? tidak bang. Jadi saya akan mengakui secara mutlak bang isi di Bible itu. Jadi Hanya saja kan abang yang tidak dikutuk ini menerimanya. Yesus kan? Itunya bangku. Nah, dia Ya, menjadi Yesus kutuk. menerima kutuk dan Apa jadi sebabnya kutuk. dia menjadi kutuk? Iya bang. Di mana Karena untuk dalilnya menanggung konsep dosa penyaliban setiap manusia itu bang. Karena adalah ya, orang yang menerima kemudian dosa-dosa lain untuk ditanggungnya, itulah yang disalib. Di mana itu kaidah itu muncul? Hanya ada dua kan? Orang Yahudi melakukan hukum salib kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang Roma melakukan hukum salib kepada penjahat atau mereka yang melakukan tindakan pemberontakan terhadap negara, penjahat nasionalis. Itu yang dihukum salib. Tidak ada kaidah salib kepada orang yang menanggung dosanya orang lain. Itu konsep dari mana itu Anda dapatkan itu? Nah, ini itu bang, berarti konsep dari di wartawan. Bible, bang, konsep firman, Bukan ajaran konsep Yesus dan ini bukan. bang, bukan konsep gini bang. Bukan, jadi gini bang. Jadi kan saya pun juga bang nggak menyangkal bahwasanya bang yang disalib itu orang-orang yang menanggung dosa. Enggak bang, ini prinsip keimanan saya sendiri sih bang, atau bagi kami yang percaya mengenai khusus Yesus sendiri, bukan selain Yesus, gitu sih bang. Kalau untuk mereka yang disalib selain Yesus, ya terus mereka kenapa yang harus benar-benar Yesusnya ini bersalah. beda? Kenapa beda ini konsepnya untuk Yesus? Karena dia bang sudah Di mana nubuatan itu dinubuatkan, bang, muncul? seperti yang kami imani bang. Yesaya itu Di Yesaya, bercerita Bang. tentang Raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem. Berbicara mengenai Yerusalem dan juga Yehuda. Bukan berbicara mengenai Yesus. Coba Anda baca. Boleh enggak Anda baca satu kali aja? Ulangan 1 nomor 1. Boleh enggak? Yesaya 1 nomor 1. Saya ingin dengar. David. Iya. Yesaya 1:1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Ada Hizkia, dari zaman raja-raja Yesus Yehuda. itu ada. Ada.
Ada enggak? Ini kan Dari berbicara mengenai zaman Yesus. Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, 4 kan? Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada enggak di situ Yesus? Enggak ada Yesus di situ. Iya bang. Hah? Yesus itu Yehuda bang. Di mana dalilnya Yesus, Yesus itu Yehuda, Bang. Alamak, mulai ngaco ini, sakit ini. Ayo, belajar lagi. Saudara David, Ya halo, ya masih bertanya Mbak makhluk terkutuk bang? masih bang. Masih. Oke, ini tadi masalah tentang kutuk ya bang. Iya, Nah, Yesus itu betul bang. dia makhluk terkutuk. Dia datang ke dunia itu menjadi manusia dan dia juga punya kuasa keilahian. Itu Mana bisa kuasa keilahiannya mana? Coba tunjukkan sepotong aja. membangkitkan orang mati. Ya, Itu dia membangkitkan orang mati dijawab sendiri oleh Yesus di bang. dalam Ya. Yohanes 5 nomor 36. Bang, cuma orang nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Ya, itu punya kuasa keilahian cuma Yesus. Satu, dia dia bisa abang coba lihat siapa nabi yang bisa menghapuskan dosa. Enggak ada Yesus pernah menghapuskan dosa, enggak ada. Yesus mengampuni dosa. Enggak ada dalilnya. Ada. Itu Silakan. tertulis. Di mana? Iya, Yesus mengampuni dosa. Di Ya, mana dalilnya itu Yesus ketika- mengampuni dosa? Nah, dosamu sudah diampuni. Itu ketika sama pelacur yang Saya ketahuan. juga bisa mengatakan itu, dosamu telah diampuni. Bang, Bukan siapa nabi yang berani? Siapa saya utusan- nih, saya bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Abang utusan abang nabi Tetapi nggak? saya tidak mengatakan Bang. dosamu telah aku ampuni. Mana dalilnya Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Mana? Iya, dia nggak bilang. Tapi ada nggak nabi yang bisa bilang dosamu telah diampuni, jangan berbuat Ya, dosa Yesus. lagi supaya tidak Yesus. lebih parah dari itu. Yesus. Ya, coba abang bayangin. Muhammad pernah nggak ngelakuin itu? Enggak kan? Kalau Nabi Muhammad itu dia adalah Bisa bang, karena Muhammad tidak punya mujizat. dia menghapus dosa, dia bukan nebus dosa kalau Nabi Muhammad. Mujizatnya Muhammad itu dibandingkan mujizat Yesus tidak ada keilahian, tidak ada itu. Nabi Muhammad Ilahian. itu menghapus Itu adalah dosa, dongeng. bukan Tidak ada, Bang. menebus dosa. Muhammad adalah dongeng. Isra Mi'raj itu adalah dongeng. Itu tidak ada yang melihat. Nah, Dah itu. terserahmu lah. Kita kembali Iya, ke Bang. tema ini. Nah, Kita temanya, ini. iya, Yesus itu karena datang ke dunia, dia menjadi seorang manusia. Dia Terus menjadi seorang manusia. Firman itu menjadi firman manusia. itu apa? Firman itu apa? Ya, firman itu menjadi manusia. Iya, Itu firman adalah- itu apa? Firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Dan Di Allah mana itu adalah dalilnya? firman. Di Yohanes 1. Firman itu adalah Allah. Enggak, di kejadian. Di kejadian itu udah ada. Jadi maksud lu Tuhanmu menjadi manusia. Ya iya loh bang. Tuhan Nah, terus? menjadi manusia. Setelah Tuhanmu Ini, menjadi Bang. manusia, Bang. berarti Tuhanmu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dengar bang, dengar. Kan abang bilang salib itu kutuk atau berkat. Kan? Ya. Abang itu karena dosa-dosa manusia semenjak Adam dan Hawa, kita tidak layak lagi melihat Allah. Dalil, di mana dalilnya? Kita tidak layak. Di mana dalilnya? Kita tidak layak bang melihat Allah itu. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak, Bang? Enggak bang. Saya Enggak. dengar dulu saya. Berarti Anda cuma ngomong-ngomong, Enggak ada nggak ada dalilnya. dalil. Membodohi aja itu artinya. Bukan membodohi bang. Dengar. Mana Saya- dalilnya? Saya nggak bilang nggak ada dalil. Saya nggak ahli kitab. Tapi tapi ini ada di Alkitab. Ini ada di Alkitab. Di surat Roma, surat Iya. Paulus. Bang. Iya, ada di Alkitab. Abang searching Iya, aja. suratnya Paulus kan? Enggak. Saya baca ya, Bang. Saya Silakan. bilang Silakan. sama Abang. Karena dosa-dosamu, kau itu mati melihat Allah itu kok mati, nggak sanggup. Makanya ketika Musa ketemu sama Allah di Gunung Sinai, Bang, itu berbentuk api. Lepaslah kasutmu katanya kan sama siapa? Karena tempatku kudus. Dia sampai tersungkur. Musa itu sampai tersungkur, Bang.
nggak sanggup melihat api itu. Ya Ya, bang. apa, maksudnya apa Terus ini? bang, kenapa Yesus itu jadi terkutuk dan dia Tuh, disalib? itu Dia juga saudara menjadi akui. Yesus jadi terkutuk. Anda akui kan? Berarti Yesus itu makhluk terkutuk. Kan gitu. dia Nah, jadi Anda makhluk sembah. terkutuk. Di saat dia detik-detik terakhir dia makhluk terkutuk, biar abang tahu. Ah, Kenapa udah. saya bilang dia Udah makhluk berarti terkutuk? salib itu adalah Benar. kutuk. Ya Udah. memang iya, salib itu kutuk Bagus. dan itulah lambang kemenangannya seorang Kristen. Iya. Jadi lambang Itulah, kemenangan ya. Kristen itu adalah kutuk kan? Iya, disitulah Oke, baik. dipatahkan semua segala kutuk itu. Karena apa? Tidak ada satupun, tidak ada, Iya, tidak ada satupun yang manusia di bumi ini yang sanggup melawan, yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Abang tahu hukum Taurat? Abang tahu hukum Taurat itu? Yang ada tahu. sanggup. Yang Abang mana? nggak akan Yang sanggup. mana yang tidak bisa disanggupi di Taurat itu? Yang mana yang berat di Taurat? Saya Yang bacakan mana? hukum Taurat ya bang. Ya, silakan. Ya. Semua itu nggak ada yang sanggup melakukan Siapa? hukum Taurat itu. Apa itu yang berat di Taurat itu apa? Yang berat di Taurat itu apa? Tunggu bang, saya bacakan hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat itu ya bang ya. Iya. Saudara Yanto masih kuat di sini atau mau istirahat biar ku naikkan yang lebih strong lagi? Saya nggak lama-lama nih bang ya. Saya cuma habis ini. Oke, saya cuma kasih apa ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ini Apa yang berat? konteksnya, Bang. Dengar. Ini Iya. sebelum kedatangan Yesus. Iya. Hukum Taurat ini sebelum Iya. perjanjian baru. Ini adalah perjanjian lama. Iya, yang berat yang mana? Nah, akulah Tuhan Allahmu. Ya, enggak berat itu. Jangan ada Allah lain. Enggak berat. Ya. Apalagi? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Enggak apapun berat itu, enggak berat. yang ada di langit Apalagi? dan bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Iya, enggak berat itu, enggak berat. Itu menurut Lagi? abang nggak berat. Loh, Ingatlah ngapain mau sahabat nyebut-nyebut yang nama kudus Tuhan dengan sekalian. sembarangan? Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Enggak berat Abang itu. nggak mungkin. Enggak. Enggak berat. Dengar. Jangan munafik. Abang bilang nggak berat. Ini hukum Taurat kelima ini adalah paling fatal di hukum Taurat. Yang Nggak mana itu? mungkin abang di dalam oke lah abang sekarang nurut sama orang tua. Iya, Mak. Iya mak. Tapi di dalam hati abang nggak mungkin abang itu pas disuruh misalnya pada saat hari abang lagi cobalah lagi main video game. Kau cuci piring. Kau apa nggak mungkin abang. Orang tua apa ini? Lagi senang apa? Nggak mungkin bang. Itulah adalah kemunafikan. Itu adalah Gitu. kemunafikan. Iya. Saya hanya ngasih tahu itu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Abang Apa pernah yang berat? berzina? Ya. Itulah bang. Jangan mencuri. Abang pernah nggak mencuri? Abang tanya aja hati abang sendiri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Abang, Berat itu, Bang. bang, saya udah pernah ngikutin konten abang. Abang aja bersaksi Itu berat, dusta. itu berat, Bang. Abang pernah itu ayat di mana abang plesetin itu ayat Alkitab itu. Nah, jangan bang, jangan seperti itu. Ya. Terus yang terakhir, jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini Itu berat. istrinya. Jadi maksudnya Dengar, saudara, Anda nggak bisa nahan jangan mengingini untuk tidak istrinya, melakukan itu atau gitu. hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledanya. Jadi Dengar, Bang, maksud ini- saudara, dengar saudara dulu, tidak dengar bisa dulu, tidak dengar melakukan dulu. itu gitu. Dengar dulu. Yang ke-10 ini dilakukan oleh nabimu, Bang. Apa itu? Iya, yang ke-10 ini udah dilakukan oleh nabimu. Apa itu? Ya, Bang, baca loh hukum Taurat yang ke-10. Kenapa pun itu? Apa? Jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini istrinya, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau keledainya, ataupun milik tetanggamu. Ini dilakukan oleh. Anda pernah baca Muhammad perjanjian SAW. lama bagaimana Tuhan mengambil istrinya orang untuk dipertontonkan depan umum? Siapa bang? Siapa? Udah Bang, kita nggak usah ke situ. Nanti Anda malu. Nggak usah ini. Kita Yang bahas ke-10. ini. Dengar, Ini tema dengar. dulu, tema. Dengar, Bang, Kita dengar, masuk Bang. ke tema. Dengar, Bang. Tema. Hukum Taurat yang ke-10 ini fatal ini. Ini dilakukan oleh nabimu. Artinya Dengar, Anda Bang. tidak Dengar, kuat Bang. untuk tidak Jangan melakukan itu. mengingini rumah tetanggamu. Jangan mengingini istrinya. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Artinya Bang, Anda Bang, tidak bisa tidak coba melakukan tanya itu. hatimu, coba tanya hati kecilmu, Bang. Ya. Anda Saya turun ya. mengatakan abang yang baik. Kalau Anda tidak mau diam, Anda turun. Enggak, Kalau tidak mau bukan ganti-gantian, begitu. Anda turun.
Anda nggak bisa, Bang. Anda, Hukum Taurat itu untuk siapa? Bang, hukum Taurat itu untuk orang Bani Israel. Untuk Saat Bani itu. Israel. Nah, Untuk Bani dengar. Israel, bukan untuk Anda. Udah. Benar. Bukan untuk Ini nabiku juga. Udah, Yesus didatangkan. kamu ke gereja sana. Kamu bicara sendiri, nggak ada urusan saya dengan mulutmu itu. Oke, gimana Saudara Yanto? Anda sudah baca dalilnya? Dalil yang mana ini bang? Lo tadi, Lupa. Ya, apa itu bang? yang tadi itu? Topik mana tadi bang ya? Sorry, maaf bang, gagal fokus. Ya, jadi Anda ini tadi meninggalkan saya kemana? Tapi aku nggak meninggalkan abang loh. Fokus dengar pembicaraan orang abang. Alamak. Tadi kan kita minta data tuh, Yesaya 1 itu bukan untuk Yesus. Saya minta dalilnya. Anda mengatakan Yesus itu adalah Anda mengatakan Yehuda. Di mana Yesus disebut Yehuda? Anda cari dalil. Ya. Di mana itu? Oh ya, sorry bang. Yes. Jadi dia sudah akui tadi ya teman-teman, bahwa Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk, kata si siapa? Saudara kita tadi. Matius 1 ayat 1 bang. Sisilah Yesus Kristus anak Daud. Iya, di mana dia disebut sebagai Yehuda? Jadi gini bang, di ayat ini bang, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan sampai seterusnya. Dan sampailah bang ke, ini dipersingkat sih bang ya, ke ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Iya, di mana Yesus disebut Yehuda? Yesus dibilang disebut Yehuda karena DNA genetik Yehuda ada pada dirinya bang. Loh, enggak, kan ini bercerita tentang mimpi Yesaya bin Amos tentang Yerusalem, tentang Yehuda pada masa Hosea. Iya, itu kan? Iya, pada bang. masa Hezkia. Tidak ada masa Yesus. Bukan Yesus yang diceritakan di Yesaya itu, bukan. Lagian kalau berbicara mengenai nubuat dan ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus itu, maka tidak mungkin Yesusnya ini menceritakan dirinya seperti yang Anda uraikan itu. Tidak mungkin kemudian Yesus dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi kemudian Anda tidak dapat memungkiri apa yang terjadi, bahwa Yesus itu disalibkan karena dinubuatkan oleh Imam Kayafas tahun itu juga. Gitu loh. Tahun itu juga Kayafas imam besar bernubuat, Yesus harus mati untuk Bani Israel, untuk bangsa ini. Kenapa dia harus mati untuk bangsa Israel? Karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus itu berniat untuk dibunuh. Bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya. Itu nggak ada. Itu akal-akalan kalian aja itu. Mencocokkan kitabnya orang Yahudi gitu loh. Oke, jadi kita kembali kepada tema kita. Salib itu adalah kutuk. Salib itu tidak ada berkat. Sepakat kita? Saya sepakat bang, salib itu nggak berkat. Saya kan nggak menyangkal itu sih bang. Oke, baik. Iya bang. Kita naikkan Kristen yang lain boleh, saudara? Saudara Yanto? Siap bang. Makasih bang ya sharing-sharingnya bang. Oke, besok bisa naik lagi ya. Siap abangku. Makasih, siap. Tadi ada Edis teman-teman. Siap terus bang. Sama-sama, saudara Yanto, makasih. Tadi ada Edis teman-teman, mana dia? Iya, malam. Tadi ada Edis, mana dia?
Dis. Dis. Naik sini teman-teman, aku ngantuk. Mana dia? Ini kurang lebih 60 permintaan. Allahu Akbar, ngantuk. Gak bisa ya saudara ini Kristus, gak bisa naik ya. Jaringan Anda gangguan bang. Mana ini lagi Oten? Sudah